Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Putra dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 2406755. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Sejarah komputer. Komputer diambil dari bahasa Latin yaitu komputer yang berarti menghitung atau to compute. Beberapa ahli mendefinisikan komputer yaitu pertama Robert Habilismer, kedua William Sawyer, ketiga Donald Sanders, keempat Hamakera DKK, kelima Joy Gianto. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input data atau masukan memberikan informasi menggunakan suatu program yang disimpan di memori komputer. Store program dapat menyimpulkan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Fungsi komputer. Komputer menjadi alat bantu administrasi. Pertama, komputer menjadi alat bantu komunikasi. Kedua, komputer menjadi alat bantu multimedia. Ketiga, komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri. Keempat, komputer menjadi alat bantu produksi entertainment. Kelima, komputer menjadi alat bantu periksa kesihatan. Kelima, komputer menjadi alat bantu kendali perang. Dan hampir memasuki suatu aktivitas di kehidupan manusia menggunakan alat bantu komputer dan belakangan ini aplikasi komputer sudah dalam genggaman tangan manusia. Generasi komputer. Generasi komputer terdiri dari 5 bagian yaitu generasi pertama tabung vakum, generasi kedua generasi transistor, ketiga generasi IC, ketiga generasi mikroprosesor, yang kelima generasi AI. Komponen komputer. Komponen komputer terdiri dari 3, hardware, software, dan software. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dengan membentuk satu kesatuan. Bagian komputer. Bagian komputer terdiri dari 13 bagian yaitu casing komputer, power supply, mainboard, CPU atau prosesor, 5 chipset, 6 ROM, 7 RAM atau memori, 8 video card atau GPU, atau FGA atau kartu grafis, 9 sound card, 10 hard disk atau HDD atau SSD, 11 optical drive, CD, DVD atau ROM, 12 keyboard, 13 monitor. Sistem bilangan di komputer. Sistem bilangan komputer terbagi dari 8 bagian yaitu pertama sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, sistem bilangan heksadesimal, konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner, konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner, konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal, konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal. Perangkat lunak atau software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Fungsi software secara umum. Fungsi software secara umum terbagi dari 5 bagian yaitu menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Kedua, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Ketiga, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Keempat, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Kelima, sebagai pengidentifikasi program. Perangkat lunak secara umum dapat dibagi dua yaitu perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem dapat dibagi menjadi 3 yaitu satu pertama bahasa pemrograman, kedua sistem operasi, ketiga utility. Pengantar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data suatu dengan alur berpikir itu yang kita inginkan. Pengantar ke program komputer.
Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu pertama Object Oriented Language Visual, kedua High Level Language seperti Pascal dan Basic, ketiga Middle Level Language seperti bahasa C, dan Low Level Language seperti bahasa Assembly. Sedangkan menurut generasinya, bahasa pemrograman digolongkan menjadi 5 generasi, yaitu generasi pertama Machine Language, generasi kedua Assembly Language atau Assembler, generasi ketiga High Level Programming Language, contoh C Pascal, generasi keempat 4GL for Generation Language, contoh SQL. Generasi kelima Programming Language Based Object Oriented dan FWB atau Web. Proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu user atau programmer menulis kode sumber pada text editor, misalnya kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubah kode sumber menjadi bahasa mesin machine language terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi interpretasi atau kompilasi sekaligus interpretasi. Bahasa pemrograman yang umum digunakan. Terdapat 5 bahasa pemrograman populer yang digunakan oleh developer di seluruh dunia seperti Java, PHP, Python, C, dan C++. Logika manusia dan program. Seorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran logis dengan disertai bukti-bukti yang ada. Seorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjadi dari dasar kesesatan bernalar. Seorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola deduktif atau induktif. Algoritma program. Algoritma merupakan langkah-langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Langkah-langkah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dan awal hingga akhir. Tahapan analisa algoritma. Tahapan analisa algoritma terdiri dari 5 bagian, yaitu bagian merencanakan suatu algoritma, kedua bagian menyatakan suatu algoritma, ketiga bagaimana validasi suatu algoritma, keempat bagaimana menganalisa suatu algoritma, kelima bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Analisis suatu algoritma. Waktu tempuh dari suatu algoritma, jumlah memori yang digunakan. Sifat-sifat algoritma pertama, banyaknya langkah instruksi harus berhingga. Kedua, langkah atau instruksi harus jelas. Ketiga, proses harus jelas dan mempunyai batasan. Keempat, input dan output harus mempunyai batasan. 5, efektivitas adanya batasan ruang lingkup. Sebuah algoritma yang baik adalah hanya ditunjukkan bagi suatu masalah tertentu saja. Cara penulisan algoritma. Algoritma adalah suatu cara langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara penyajian atau penulisan algoritma adalah 3 cara, yaitu pertama menggunakan voice kode, kedua menggunakan flowchart, ketiga menggunakan kalimat deskriptif. Dev C+ adalah suatu ide integral. Terima kasih. Terima kasih. Itulah kesimpulan saya pada pertemuan pertama ini.